Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Ramalan Zodiak Mingguan ya bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Cika ini adalah look tap girl dari Thailand ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu look tap girl itu apa sih? Ada penjelasannya di sesi boneka Furi ya. Tapi yang berbeda hari ini Cika happy banget karena baru dapat kalung. Pasti kalian penasaran kan kalungnya dari siapa? Kenapa Cika bisa mendapatkan kalung? Nah, kalungnya banyak. Jadi sekedar untuk review aja bahwa Cika ini adalah salah satu look tap girl punya saya yang memang seneng sekali menjodohkan orang gitu. Oke, jadi buat kalian yang pengen dijodohkan bisa menghubungi Cika, menghubungi Furi Harun ya. Oke, kita akan mulai dengan ramalan 4 zodiak. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, diaktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di Furi Harun YouTube channel. Dan sebelumnya juga Furi ingin mengingatkan bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan ini hanyalah merupakan prediksi. Jadi dianggap prediksi aja, nggak usah terlalu serius ya. Kita mulai dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries. Kartu percintaan Aries di sini ada pecinta atau the lovers ya. Apa sih artinya? Jadi Aries, kamu lagi bimbang banget dikarenakan tidak ada kejelasan ya. Ini khususnya adalah untuk Aries yang masih jomblo maupun Aries yang sudah berpacaran tapi nggak jelas apakah bakalan dinikahin atau cuman iseng doang. Jadi buat kalian kalau kira-kira dia cuman iseng-iseng, main-main aja dan kalian pengen serius, lebih baik ditinggalin aja, wasting time. Tetapi kalau memang dia lagi ngumpulin uang atau mungkin lagi membenahi dulu pekerjaan, kasih dia waktu ya. Sementara itu untuk Aries yang sudah menikah, pecinta ini mengindikasikan ada keributan yang terjadi di minggu ini antara kalian, antara kamu dengan pasangan maupun antara kalian dengan keluarga besar. Mudah-mudahan permasalahannya bisa diatasi dengan baik ya. Lalu kartu untuk keuangan Aries di minggu ini dan pekerjaannya ada Sang Keadilan. Ya, jadi Sang Keadilan ini menceritakan bagaimana kalian merasa diperlakukan tidak adil oleh teman kerja ya ataupun mungkin rekan bisnis, pembagiannya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di awal sehingga kalian sangat kecewa. Ya, sarannya next time mungkin kalian harus membuat surat perjanjian atau kontrak karena kalau hanya sekedar di mulut aja biasanya banyak sekali yang tidak komitmen. Jadi kalau misalnya nih sedang menggarap sebuah bisnis, nanti kamu dapat sekian persen ya, nanti kamu dapat sekian persen, lebih baik dicantumkan di dalam piece of paper ya, di dalam selembar kertas dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak gitu. Jadi kalau ada apa-apa atau ada pembagian yang tidak fair, kalian bisa menuntut ya. Sementara itu untuk kesehatan ada sedikit gangguan di area tenggorokan, jadi hati-hati jangan terlalu banyak makan pedas. By the way, Cika belum ngomong-ngomong dari tadi ya karena lagi asik ngeliatin kalungnya. Udah bisa ngomong belum Cika? Udah ya. Ramalan zodiak selanjutnya Cika ya? Ya udah ya, jadi dia dari kemarin pamer. Oke, sekarang adalah zodiak Taurus Cika. Kartu percintaan Taurus di sini ada kekuatan. Artinya apa? Artinya harus sabar karena ada beberapa dari Taurus lagi kesel banget terhadap pasangan. Ini berlaku untuk Taurus yang masih berpacaran maupun yang sudah menikah. Tapi kalau setahu saya sih orang Taurus itu adalah orang-orang yang emosional dan gak sabaran. Jadi gimana dong Cika? Kayak mami katanya ya. Enggak lah, kalau maminya mah sabarnya. Oke, jadi harus sabar. Sementara itu untuk Taurus yang masih jomblo, kekuatan ini justru adalah sebuah titik awal kamu menemukan seseorang yang memang benar-benar pas. Jadi di minggu ini lagi happy karena berkat kekuatan, kesabaran, dan juga doa akhirnya kalian bisa menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginan kalian.
mudah-mudahan bisa berlanjut hubungannya ke arah yang lebih serius. Dan kartu untuk keuangan dan juga pekerjaan zodiak Taurus di minggu ini adalah nih Cika, dunia ya atau the world ya. Jadi apa artinya Cika? Artinya rezekinya lancar, jualannya laku, bisnisnya oke ya. Jadi buat kalian Taurus, rezekinya di minggu ini cukup bagus. Jangan lupa untuk bersedekah dan juga menabung ya. Karena kita nggak pernah tahu perputaran rezeki. Mungkin di minggu ini lagi ada, di minggu depan belum tentu. Jadi tetap harus saving money ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian semua selain punya tabungan juga mesti ya punya asuransi gitu ya. Kayak orang-orang di luar ya. Bukan mau promosi asuransi, bukan. Supaya kita lebih secure aja, lebih aman untuk masa depan kita dan juga anak-anak ya. Dan jadi untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatan Taurus di minggu ini menderita sakit kepala atau migrain ya, sakit kepala sebelah. Karena apa? Karena kurang istirahat alias begadang terus. Jadi buat kalian yang zodiaknya Taurus dan memang lagi banyak sekali pekerjaan yang mesti dikerjakan, tetap harus beristirahat, jangan begadang terus ya, karena kesehatan itu nomor 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke zodiak Cancer. Nah, kartu percintaan Cancer di sini ada rembulan atau the moon ya. Artinya apa Cika? Ya, jadi si Cancer ini lagi sedikit sedih, galau, frustasi gitu karena ada beberapa hal dan keinginan yang belum bisa terrealisasi bersama pasangan. Jangan sedih dan jangan berkecil hati karena sebenarnya ini semua adalah merupakan sebuah proses gitu ya. Jadi mungkin untuk yang pengen menikah tapi akhirnya tertunda karena lagi pandemi ya nggak apa-apa. Jadi kamu punya waktu lebih untuk bisa menabung dan juga membuat planning-planning ke depannya seperti apa. Sementara itu untuk Cancer yang masih jomblo di minggu ini kalian belum ingin mencari pasangan karena kayaknya yang kemarin juga masih sering inget gitu ya, alias belum move on gitu, dan kalian juga nyesel banget karena putusnya karena kesalahannya kalian. Kalau bisa diulang mungkin pengennya CLBK gitu ya. Bisa nggak sih CLBK lagi Cika? Bisa-bisa aja kata Cika, asalkan kamu berubah untuk nggak bohong-bohong dan nggak selingkuh lagi gitu katanya. Sementara itu untuk yang sudah menikah tidak ada hal-hal yang serius terjadi di minggu ini, tetapi rembulan ini lebih kayak ke sedih karena keuangan belum terlalu baik sehingga kalian tidak bisa memberikan sesuatu yang spesial ya buat orang-orang yang kamu sayangi. Ya nggak apa-apa lah ya, karena hampir semua orang juga di saat-saat seperti ini memang harus irit, jadi bukan kamu aja. Dan memberikan yang spesial itu bukan berarti harus sesuatu yang mahal, bisa aja sesuatu yang murah meriah tapi tetap membuat pasangan kalian juga happy ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan berhubungan dengan kata-kata yang tadi ya Cancer, kesederhanaan ya. Jadi ada beberapa dari Cancer yang minggu ini mendapatkan pembayaran, dapat komisi, honor, tapi kalian nggak bisa beli apa-apa karena memang langsung habis dipakai untuk membayar tagihan. Tapi nggak apa-apa ya, artinya memang harus benar-benar menjalankan pola hidup sederhana untuk waktu-waktu sekarang ini. Ya, yang penting tagihan semuanya lunas, jadi kalian agak sedikit tenang ya, tinggal mencari sampingan untuk nambah-nambah. Sementara itu untuk kesehatannya gimana Cika? Ya, untuk kesehatan ada gangguan di area pernafasan, jadi mungkin kamu bisa mengurangi rokok atau kalau kamu bepergian ke tempat-tempat yang dingin karena sekarang juga musim hujan, pakai jaket supaya kondisi tetap fit ya. Oke, sementara itu zodiak yang terakhir di sesi pertama adalah zodiak Gemini. Kartu percintaan Gemini di sini ada Sang Petapa ya. Artinya apa Cika? Ya, artinya Gemini harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan terlalu bucin banget ya. Mentang-mentang ya baru jadian jadi akhirnya lupa sholat, lupa doa gitu. Ujung-ujungnya Tuhannya marah gitu karena merasa dinomor duakan. Jadi tetap ya bucin boleh tapi sholat dan berdoa tetap harus. Karena rezekinya supaya lancar, kerjaannya oke. Jadi bisa cepat nikah ya. Emang ada yang gak suka sholat ya Cika ya? Gak usah ditunjuk orangnya yang mana ya. Oke, sementara itu untuk Gemini yang sudah menikah,
ada sedikit keributan dikarenakan kecemburuan pasangan yang tidak beralasan. Sebenarnya kalian tuh udah lempeng-lempeng aja, nggak ada apa-apa ya. Jadi hati-hati buat kalian Gemini yang sudah menikah dan di-chat sama mantan, pastikan chatnya dihapus. Karena mungkin di minggu ini akan ketahuan menjawab, kabar gimana Say? Baik Say. Nah itu nanti bakalan jadi ribut panjang tuh ya. Jadi pastikan dihapus kalau memang cuman silaturahmi doang biar nggak ribut-ribut. Sementara itu untuk yang masih single di minggu ini masih ingin memilih-milih mana yang terbaik supaya nggak kecewa lagi ya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada roda kehidupan. Ya, ada naik, ada juga turun. Di minggu ini kalian mengalami kenaikan di suatu bidang, tetapi juga sekaligus mengalami kemunduran di satu bidang. Jadi ada yang hilang, tapi ada lagi yang muncul. Ya, ini adalah siklus yang biasa di dalam kehidupan. Mungkin dia tadinya pengennya ngarepinnya dapat benefit dari sana sini, tapi sekarang benefitnya gede tapi dari satu hal gitu. Nggak usah ditinggalkan hal yang lama karena bisa aja mungkin keuntungannya bisa kalian dapatkan di minggu depannya lagi atau di bulan depannya lagi. Yang penting tetap semangat ya, terutama buat Gemini-Gemini yang tiba-tiba berencana ingin menikahi. Ya, menikahi pasangan artinya kamu harus banyak nabung ya. Oke. Ada yang lagi nambah tabungan nggak? Oh, yang penting kalau kayak udah lunas ya, ini udah nggak ditagi-tagi lagi sama Cika. Cika jangan ngobrolin Gemini yang itu terus Cika. Oh iya, Cika doain mudah-mudahan buat kalian Gemini-Gemini yang sedang ingin menikahi pasangan segera terrealisasi ya. Dan juga yang lagi susah-susah keuangan, semoga segala kendala bisa diatasi, tagihan-tagihannya bisa dibayar gitu. Dan untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya karena kamu makannya masih jorok, kotor gitu dan kadang disiplin, kadang enggak, akhirnya terserang penyakit di area perut. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi makanan ya. Udah bucin, makannya jorok, jadi gimana dong ya? Oke teman-teman, kita akan balik lagi di sesi ramalan zodiak yang kedua, jadi jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan. Gimana nih tadi ramalannya? Cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Sekali lagi ya, Furi berharap semuanya keadaannya baik-baik aja. Tapi kalau ramalannya kurang baik, mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk untuk menghindari gitu, untuk melakukan hal-hal menghindari kejadian-kejadian yang tadi Furi sampaikan ya. Oke, kita akan balik ke zodiak yang keempat yaitu zodiak Leo. Ini Cika. Ya. Kartu percintaan untuk zodiak Leo adalah pengorbanan atau the hangman. Jadi statusnya lagi digantung oleh pasangan. Ini berlaku untuk Leo yang sudah berpacaran lama tetapi nggak kunjung dinikahi. Kayaknya kalian udah lumayan capek jadi jemuran gitu, digantung mulu nggak ada kepastian. Nah, jadi keputusannya sepenuhnya adalah ada di tangan kalian, mau tetap digantung atau mau segera diputuskan. Kalau enggak ya udah kita temenan aja daripada kalian juga bingung gitu ya, ini hubungan mau dibawa kemana ya. Oke, sementara itu untuk Leo yang masih single di minggu ini lagi happy karena kalian ketemu dengan orang baru yang menurut kalian sih oke ya. Mudah-mudahan dalam masa penjajakan akhirnya bisa kalian temukan bahwa oh ya ini orang memang baik, meskipun kan manusia nggak ada yang sempurna. Jadi mudah-mudahan kejadian yang kemarin ditipu, di PHP nggak terulang kembali. Sementara itu untuk Leo yang sudah menikah ada sedikit keributan dengan pasangan dikarenakan masalah keuangan. Jadi coba jujur dan terbuka dengan pasangan kalau memang kondisi keuangan lagi kurang bagus atau lagi ada masalah, silahkan diceritakan daripada nanti pasangan tahu sendiri dan ujung-ujungnya menjadi permasalahan yang rumit dan akan terjadi keributan ya. Kan gak enak banget ya kalau ribut di rumah tangga gitu. Ini saya. Ya. Oke, lalu kartu keuangan dan juga pekerjaan Leo di sini ada Surya. Ya. Jadi meskipun kondisi mungkin tadi dengan pasangan masih ribut-ribut, beberapa dari Leo justru di minggu ini mendapat rezeki yang tidak terduga ya. Dan ini membuat kalian happy
Karena sebenarnya rezeki ini nggak ditunggu-tunggu, bukan sesuatu yang diharapkan. Malah yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu masih belum datang juga. Nah, tetap bersyukur ya, karena itu namanya rahasia Tuhan, tiba-tiba yang nggak diharapin datang gitu. Jangan lupa bersedekah dan juga ditabung supaya kedepannya kalian masih punya simpanan ya. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan kata Cika ada beberapa dari Leo yang sakit tangannya, mungkin terkilir ya. Jadi hati-hati dalam melakukan olahraga, pastikan kalian sudah melakukan pemanasan yang cukup ya. Sementara itu zodiak selanjutnya adalah Libra. Nah, ini kartunya. Kartu percintaan Libra ada pemanggilan. Jadi si Libra ini akan diminta pertanggungjawaban oleh keluarga pasangan kapan kamu bakalan menikahi putri saya gitu. Nah, itu adalah pertanyaan yang lumayan bikin kalian deg-degan, tapi kalau memang kamu serius ingin membina hubungan yang memang serius ke depannya ya dibicarakan dengan baik. Mungkin kamu juga masih butuh waktu untuk ngumpulin uang, nggak apa-apa. Yang penting terbuka dan jujur ya. Oke, sementara itu untuk yang masih single tidak ada indikasi ingin mencari pasangan baru karena kalian masih sangat enjoy menjalankan pekerjaan dan juga ngumpulin uang. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah, di minggu ini pemanggilan ini artinya ada beberapa hal yang kalian kurang terbuka terhadap pasangan sehingga pasangan bertanya gitu, dan meskipun hal ini membuat kamu tidak nyaman, tapi itulah konsekuensi dari sebuah hubungan di mana harus saling komunikasi, harus saling terbuka, karena kalau ada yang ditutup-tutupin pasti ujung-ujungnya bakalan ribut ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan Libra di sini ada Sang Biarawati. Ya. Jadi ada pertolongan mendadak ya kata Cika. Ada pertolongan mendadak yang datangnya dari Tuhan ya, dari seseorang yang pernah kalian bantu di masa yang lalu gitu. Jadi dulu waktu kalian lagi berkecukupan, lagi punya ya uang lumayan lah ya gitu, kalian pernah membantu seseorang yang sebenarnya udah ikhlas gitu, namanya juga teman ya, kita juga pengen bantu. Nah, tetapi di saat lagi susah kayak begini gitu, kalian juga doa sama Tuhan, harus seperti apa nih, bisnis udah mulai nggak jalan gitu kan, tamu juga berkurang. Akhirnya tiba-tiba ketemu lagi dengan orang itu dan dia juga menawarkan bantuan gitu. Jadi lagi dapat bantuan yang tidak diduga-duga. Jadi kalian juga di satu sisi happy, di satu sisi juga kalian akhirnya jadi sadar bahwa tidak selamanya perbuatan baik itu akan langsung dibayar pada saat itu. Bisa aja dibayarnya nanti gitu. Karena bisa aja orang yang dulunya susah gitu hidupnya dan pernah kita tolong, suatu saat nanti dia yang akan menolong kita gitu ya. Apa? Ya. Sementara itu untuk kesehatan kata Cika hati-hati karena ada yang sakit gigi gitu. Mungkin gosok giginya kurang bersih gitu ya Cika ya. Oh enggak, giginya bolong gitu. Jadi kalau giginya bolong jangan kayak Cika makannya permen sama coklat terus ya teman-teman. Jadi kalau yang bolong-bolong giginya segera ditambal karena ini akan mengganggu aktivitas ya. Sementara itu ramalan zodiak Scorpio ya. Di minggu ini kartu percintaannya. Oke. Kartu percintaan Scorpio ada menara atau the tower. Ada sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama ya. Dan ini berlaku untuk yang masih jomblo, kalian juga udah punya pasangan dan kalian juga lagi happy menikmati hubungan yang baru. Sementara itu yang sudah menikah, sudah berpacaran mungkin ingin segera menikah gitu ya. Meskipun nanti tapi kan harus direncanakan dari sekarang. Dan yang sudah menikah gimana Cika? Yang sudah menikah ingin bercerai. Ini gimana sih kok ramalannya aneh sekali Cika? Oke, jadi ada beberapa dari Scorpio yang sudah melangsungkan pernikahan mungkin akan berpisah sementara waktu, tetapi mudah-mudahan sih tidak bercerai ya teman-teman. Mudah-mudahan memang hanya butuh waktu untuk introspeksi diri karena kalian merasa bahwa pasangan sama sekali tidak mau berubah dan tidak mau introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang dia buat gitu. Jadi di minggu ini beberapa dari Scorpio yang sudah menikah berpisah sementara dari pasangannya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada maut ya.
ada sesuatu hal yang baru yang menggantikan sesuatu yang lama. Jadi mungkin ada pekerjaan baru atau mungkin ada usaha sampingan baru, dan di sini mudah-mudahan usaha baru ini akan berkembang ke depannya sehingga bisa menjadi sesuatu yang baik ya. Tetapi jangan menutup kemungkinan juga ya, kalau maut ini artinya mungkin usaha yang selama ini kalian lakukan selama bertahun-tahun tidak cocok gitu. Nah, buat kamu yang bingung sebenarnya usaha yang cocok itu apa sih? Ya, kalian juga bisa cek di Google ya, usaha sesuai dengan unsur dan juga kelahiran. Nah, itu di sana ada lengkap panduannya. Tetapi yang paling penting dari sebuah usaha adalah punya tabungan. Jadi dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian berbisnis, kalau kalian punya tabungan mau sedikit atau banyak ya, kalau banyak ya alhamdulillah, itu artinya usaha tersebut cocok. Tetapi meskipun kalian happy, senang mengerjakannya, tetapi tidak memiliki tabungan, tidak punya simpanan apa-apa, artinya kalian memang tidak cocok dan tidak mendapatkan apa-apa dari usaha kalian tersebut gitu. Jadi gampang tabungan, karena angka itu kan tidak pernah berbohong ya. Sementara itu untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan beberapa dari Scorpio terserang penyakit MAH ya. Jadi untuk kalian yang memang susah sekali makan, tidak teratur, jaga kondisi supaya tidak menjadi MAH yang kronis ya. Zodiak terakhir di sesi kedua adalah Virgo. Ya apa? Ya, kartu percintaannya ada kereta kuda. Artinya bingung ya Cika ya. Bingung mau milih yang mana. Yang satu gimana? Yang satu gemuk kayak Cika, yang satu langsing kayak Caca gitu. Terus kalau dia milihnya yang kayak Caca langsing gimana? Sedih dong Cikanya ya. Jadi lagi bingung banget. Ada dua pilihan yang aduh dua-duanya juga baik gitu, nggak ada masalah. Tapi ya gimana namanya hubungan kalau mau diseriusin tentunya kalian harus memilih ya. Kalau masih bingung juga minta petunjuk dari Tuhan dan juga konsultasikan dengan orang tua. Biasanya feeling orang tua itu nggak salah ya. Sementara itu untuk Virgo yang sudah berpacaran lama, di sini kereta kuda adalah bimbang. Bimbang memutuskan apakah akan terus dilanjut dengan orang ini atau tidak. Karena sepertinya nggak ada perubahan gitu, begitu-begitu aja. Semuanya kalian yang kerjain, semuanya kalian yang biayain, nggak pernah ada effort dari pasangan, ada masalah juga kalian yang selesaikan. Jadi kalian merasa bahwa punya pasangan tapi kayak nggak punya pasangan gitu. Nah ini juga berlaku untuk Virgo yang sudah menikah gitu. Jadi ini sebenarnya aku perlu pasangan gak sih? Lagi galau banget. Karena sebenarnya di saat kalian lagi butuh support pasangan ya gitu-gitu aja. Support keuangan maupun support moral ya. Jadi misalnya kalian lagi down, tetap masalah kalian yang selesaiin. Ada masalah keuangan, tetap kalian juga yang selesaiin. Jadi kalian merasa kayak, pasangan gue kayaknya kok gini-gini aja sih gitu. Jadi lagi galau banget, mau lanjut atau mau stop gitu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada Baginda Raja. Ya, gimana Cika? Hati-hati. Hati-hati jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu dengan menghalalkan segala macam cara gitu ya. Kalau memang kita ingin mengejar rezeki ya kita juga harus legowo juga. Kalau memang usaha effort sudah maksimal tapi hasilnya masih di angka 3, kita jangan memaksakan melakukan hal-hal yang negatif atau mungkin sikut menyikut atau mungkin menyakiti orang misalnya ya, sehingga akhirnya akan terjadi bentrokan. Dan ini juga berlaku untuk Virgo-Virgo yang mungkin pernah minjemin uang sama orang lain dan kayaknya orang itu nggak susah-susah banget tapi kok nggak mau bayar. Jadi kalau nagih juga harus pelan-pelan, jangan sampai gara-gara nagih hutang yang nggak seberapa, tiba-tiba hubungan pertemanan putus atau malah bisa lebih parah dari itu ya. Karena sekarang juga dalam hal menagih, berbicara sama orang, apalagi ada catatan di di WhatsApp gitu, bisa di screenshot. Kalau kita terlalu kasar juga bisa nanti jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi hati-hati kalau sedang mengejar uang, meskipun itu hak kita, berbicaralah dengan baik supaya nanti nggak kena masalah ya Cika ya. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya lagi ada sedikit penyakit meriang gitu ya, panas dingin karena terlalu banyak pikiran sih sebenarnya. Jadi buat kamu Virgo, kalau kamu lagi stres banget,
mikirin hubungan percintaan, atau mungkin mikirin keuangan, coba deh kamu refreshing sejenak, meditasi, cari udara bebas ke alam gitu, dan berusaha untuk bersyukur karena apapun yang terjadi pada diri kita sampai dengan saat ini, kita tetap harus bersyukur. Banyak loh orang yang jauh lebih susah ya, banyak orang yang jauh lebih sakit daripada kita. Jadi daripada kita malah menyakiti diri kita yang lagi sehat, mendingan kita bersyukur dan berdoa gitu aja ya. Oke, itu tadi ramalan zodiak di sesi yang kedua, dan kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi ketiga atau sesi terakhir ya, ramalan zodiak mingguan. Masih ditemani bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Dan buat kalian yang pengen ditambahin bagian apanya gitu supaya lebih seru, kalian tinggal ketik di kolom komentar. Meskipun misalnya belum dapat balasan, sabar ya. Kita pasti bakalan baca kok apa sih yang kalian ingin tanyakan selain dari kesehatan, percintaan, keuangan, ataupun pekerjaan ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak selanjutnya, yaitu zodiak Aquarius. Nah, ini. Kartu percintaan Aquarius adalah Maharani di minggu ini ya Cika ya. Artinya ada beberapa Aquarius yang merasa sangat bahagia dikarenakan sudah menemukan cinta yang baru gitu. Jadi udah benar-benar completely move on dari hubungan cinta yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke hubungan yang jauh lebih serius. Sementara itu untuk Aquarius yang sudah berpacaran, Maharani ini juga mengindikasikan sebuah kebahagiaan bahwa tidak terlalu lama lagi kalian akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu untuk yang sudah menikah, Maharani ini menandakan ada anggota keluarga baru yang akan datang. Mungkin yang sudah punya anak 3 bakalan punya anak yang keempat, atau mungkin yang sudah baru menikah akhirnya bisa memiliki momongan. Yang jelas anggota keluarga baru ini membuat kehidupan kalian semakin bahagia ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang imam. Artinya apa Cika? Ya kata Cika mungkin beberapa waktu ini kalian kurang begitu lancar rezekinya dikarenakan kalau dapat rezeki banyak kurang bersyukur. Lupa sama Tuhan, tetapi di saat rezekinya lagi susah banget gitu, lagi seret banget baru rajin berdoa, rajin sholat, tapi pas rezekinya lagi banyak banget lupa, sibuk di mall, sibuk hangout sama orang-orang, sibuk liburan ya. Jangan seperti itu, tetap harus balance ya, berdoa, mau kita lagi susah, mau kita lagi senang, berdoa itu hukumnya wajib ya, supaya rezekinya terus mengalir dan lancar ya. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan ada gangguan di seputaran gusi bengkak, mungkin kurang asupan vitamin C ya, jadi untuk kalian konsumsi vitamin C dan juga air putih yang banyak ya. Zodiak selanjutnya adalah Sagittarius, ini kartunya. Oke. Kartu percintaan Sagittarius di sini ada masa bodoh ya. Masa bodoh ini artinya adalah ingin meninggalkan pasangan. Kalian udah capek ya. Ini berlaku untuk Sagittarius yang sudah berpacaran maupun sudah menikah. Jadi kayak aduh nggak ada endingnya deh, kayak begini terus. Jadi berantemnya gara-gara ini mulu gitu. Gara-gara cemburu yang nggak beralasan lah. Gara-gara salah-salah sedikit lah gitu. Selalu saja membuat kalian berdua ribut. Jadi ada beberapa, nggak semuanya ya, ada beberapa dari Sagittarius di minggu ini yang memutuskan ingin break gitu. Ada yang ingin break untuk sementara, ada juga yang untuk selamanya. Kayaknya udah nggak bisa dimaafin deh, udah selingkuhnya berkali-kali, lebih baik cari pasangan yang baru gitu. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih jomblo di minggu ini, kalian juga masih belum terlalu ingin mencari pasangan dikarenakan lagi sibuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan ingin membangun sebuah bisnis atau usaha yang baru ya. Untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada roda kehidupan ya. Jadi meskipun roda kehidupannya lagi turun, lagi tidak terlalu bagus, justru di momen-momen seperti ini kalian bisa belajar sesuatu hal yang baru.
sebuah bisnis atau peluang yang mungkin sebelumnya kayak enggak deh ya, enggak dikerjain. Tapi akhirnya karena sekarang lagi susah, akhirnya kalian kerjakan dan ternyata lumayan kok ada hasilnya. Jadi jangan underestimate dulu ya, jangan mentang-mentang kayaknya bisnisnya kurang berkelas gitu. Terus kalian gengsi-gengsi gitu kan, masak-masak, bikin ini itu, padahal sebenarnya di saat pandemi seperti ini ternyata hal tersebut sangat bermanfaat dan juga bisa menambah penghasilan baru gitu. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan, ada beberapa dari Sagittarius yang kata Cika menderita sakit di area kaki. Mungkin terlalu banyak lari pagi gitu tanpa stretching, tanpa pemanasan terlebih dahulu ya. Jadi kalau mau lari ya dibatasin lah, seminggu misalnya 4 kali aja, nggak usah setiap hari. Jadi kaki juga sama seperti kita ya, perlu beristirahat juga teman-teman ya. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Capricorn. Di sini kartunya ada Sang Jauhari, Cika. Artinya kata Cika jangan memanipulasi. Jadi kalau memang kalian sekarang pekerjaannya lagi kurang bagus ya, diceritain aja sama keluarga calon istri atau calon suami. Jadi jangan sok-sok iya padahal sebenarnya kalian lagi susah. Atau jangan bilang kalian punya bisnis A padahal sebenarnya itu bisnis orang tua atau bisnis tetangga kalian gitu. Jadi lebih baik apa adanya aja, jauh lebih baik, karena kalau memang dia benar-benar suka, benar-benar sayang, apapun keadaan kalian dia akan terima kok ya. Jadi nggak usah bohong-bohong. Sementara itu untuk yang sudah menikah di sini ada keributan dikarenakan kalian banyak bohong. Ya, itu tadi, jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ditangkap oleh pasangan sehingga banyak keributan di minggu ini. Sementara itu untuk yang masih jomblo, masih belum kepikiran untuk mencari pengganti pasangan karena yang kemarin kayaknya masih cukup membuat trauma dan menyakitkan ya. Nah ini, untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada bintang. Jadi meskipun bintangnya sedang sedikit meredup, bukan berarti kalian semangatnya harus padam. Karena sebenarnya cepat atau lambat kalian juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa kok dari apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan karena sekarang hasilnya lagi sedikit terus kalian ngerasa udahlah kayaknya aku nggak cocok deh, kayaknya aku mau give up deh, aku mau nyerah deh, sekarang nggak sama kayak dulu gitu. Banyak sekali Kak Furi mendengar omongan sekarang nggak sama kayak dulu. Nah itu terjadi pada semua orang, pada semua bidang. Jadi jangan merasa bahwa karena 2020 ini ada pandemi, terus bisnis kalian stuck, kalian menyalahkan bisnisnya nggak cocok. Karena semua orang di tahun ini hampir semuanya mengalami kemerosotan, kemunduran, penurunan gitu. Jadi never give up ya. Tetap aja lakukan ya meskipun sedikit hasilnya, kalau bisa ditabung gitu sedikit demi sedikit ya. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan ada penyakit di area gigi ya. Jadi yang bolongnya udah terlalu gede, capek ditambal terus ya udahlah mendingan dicabut aja kali ya. Oke, zodiak terakhir di minggu ini adalah zodiak Pisces. Nah, kartu percintaan untuk Pisces di sini ada Sang Iblis ya. Jadi si Pisces ini yang baru berpacaran maupun yang sudah menikah lagi ribut-ribut terus dengan pasangan ya, baik dikarenakan hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Jadi sebenarnya kalian tuh berdua kayaknya nggak cocok gitu tapi dipaksakan. Jangan membina sebuah hubungan karena dipaksakan. Kalau memang sudah nggak suka, kalau memang udah nggak nyaman gitu dan udah kayaknya kita udah mendingan sendiri-sendiri deh daripada bareng-bareng terus ribut, ya lebih baik memang berpisah mungkin ya supaya kedepannya bisa sama-sama move on dan juga mendapat pasangan yang jauh lebih baik gitu ya. Kalau memang percekcokannya ini udah luar biasa gitu ya. Tapi kalau cuma cekcok-cekcok biasa, semua pasangan juga pasti pernah cekcok ya. Yang penting dibicarakan dan dicari solusinya. Sementara itu untuk yang masih single, lagi berbunga-bunga karena ada seseorang yang baru yang mulai mengisi hati kalian. Jadi meskipun belum resmi jadian tapi udah lumayan happy lah ya. Oke, ini pekerjaannya ya. Untuk pekerjaan dan juga keuangan Pisces di sini ada maut. Seperti yang tadi, maut itu mengindikasikan ada sesuatu yang baru,
menggantikan sesuatu yang lama. Jadi ada beberapa dari Pisces yang minggu ini sedang mengerjakan pekerjaan baru atau sampingan baru ya. Nggak ada salahnya lah ya di masa-masa seperti ini kalian mencoba sesuatu yang baru. Yang penting ada hasilnya dan juga tidak memerlukan modal yang terlalu besar gitu ya. Hindari menanam modal terlalu besar karena masa-masa sulit seperti ini kemungkinan untuk untung aja atau kembali modal tuh kayaknya susah gitu ya. Jadi usahanya yang ringan-ringan aja dulu. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan ada sedikit masalah di area mata, jadi pastikan kalau bepergian kemana-mana jangan lupa memakai kacamata, ya memakai pelindung, atau kalau iritasi bisa langsung memakai obat iritasi mata supaya nggak berkepanjangan gitu sakit matanya ya, dan juga nggak nularin. Oke teman-teman, itu tadi ramalan 12 zodiak di minggu ini ya. Mudah-mudahan cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan. Kurang lebihnya Furi dan Cika meminta maaf ya, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, share dan juga komen tayangan-tayangan di YouTube channel Furi Harun. Kita ketemu lagi minggu depan. See you.